Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-29. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akal yang tidak sama dengan akal dalam bahasa Indonesia. Bisa akan jelaskan akal menurut Al-Quran atau akala, yaqilu, yaqiluna, ta'qiluna, itu tidak sama dengan menggunakan akal. Baik, tidak berpanjang-panjang, kita mulai saja. Akal bukan akal. Akal dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan akal dalam Al-Quran. Akal dalam bahasa Indonesia letaknya di otak. Akal merupakan perangkat dalam diri manusia. Akal adalah subjek yang melakukan sesuatu. Menggunakan akal sama dengan berpikir, termasuk mengakali adalah menggunakan pikiran. Ini akal dalam bahasa Indonesia. Akal dalam Al-Quran letaknya di qalbu dan merupakan hasil kerja qalbu. Ini yang akan saya uraikan dalam kesempatan kali ini. Aqala yaqilu aqlan. Ini ilmu tasrif. Jadi akal atau aklan itu adalah hasil kerja dari aqala atau yaqilu. Aqala ini adalah fi'il madhi ma'ruf, ya, kata kerja lampau yang pelakunya dikenal. Yaqilu itu adalah fi'il mudhari ma'ruf, kata kerja sedang atau akan. Jadi kalau sudah melakukan kerja yaqilu, maka dihasilkan akal. Jadi asal kata akal dalam bahasa Arab adalah aqala. Kalau kita belajar bahasa Arab itu banyak kata-kata yang mesti berasal dari fi'il madhinya gitu. Ini yang sering diartikan dengan menggunakan akal. Padahal sama sekali tidak ada hubungannya dengan menggunakan pikiran. Akal itu nggak menggunakan pikiran. Akal atau akala adalah hasil kerja akal atau aklan adalah hasil kerja akala. Seperti tulisan adalah hasil dari menulis. Jadi akal itu hasil dari akala. Kalau melakukan akala hasilnya akal. Melakukan menulis hasilnya tulisan. Dalam ilmu tasrif dinamakan isim masdar. Akal itu isim masdar. Jadi akal bukanlah sesuatu yang sudah ada dan siap digunakan kapan saja. Sekali lagi, akal bukanlah sesuatu yang sudah ada dan siap digunakan kapan saja. Bukan. Tidak seperti akal dalam bahasa Indonesia. Subjek yang melakukan pekerjaan akala atau yaqilu itu adalah qalbu. Saya tidak menerjemahkan hati. Nanti ada ayat fuad, itu juga saya tidak menerjemahkan hati. Jadi pekerjaan akal lari itu dilakukan oleh qalbu. Sebagaimana disebut Allah dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha
atau adhanun yasma'una biha wa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan ini, maka mereka mempunyai kalbu menyadari dengannya atau telinga mendengar dengannya. Sebenarnya bukan mata mereka yang buta, tetapi yang buta adalah kalbu yang berada di dalam dada. Pada ayat di atas Allah memberitahukan bahwa kalbu yang terletak dalam dada yang melakukan kerjanya yaqiluna. Ini adalah jamak dari yaqin. Informasi pada ayat ini jelas mengatakan bahwa akal bukanlah sesuatu yang baku atau subjek, tetapi adalah hasil kerja kalbu. Ayatnya jelas sekali. Jadi kalau kita mengatakan akal itu di otak, akal ya, bukan akal bahasa Indonesia, akal itu di otak, salah. Dalam terjemahan Al-Quran, kata ya'qilu atau ya'qiluna diterjemahkan dengan memahami. Saya tidak menggunakan terjemahan memahami, karena peran lain dari kalbu adalah yafqahu, yang artinya memahami. Jadi ya'qilu dengan yafqahu itu beda. Nah, ini diberitahukan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Artinya, dan sungguh telah kami sediakan neraka jahanam bagi sebagian besar jin dan manusia. Mereka mempunyai kalbu, tidak memahami dengannya. Di sini peran kalbu adalah yafqahu. Kalau ayat tadi, ini surat Al-Hajj ayat 46 tadi, peran kalbu itu atau kerjanya kalbu itu yaqilu. Jadi menurut surat 2246 dan surat 7/9, peran kalbu ada dua, yaitu yaqilu yang artinya menyadari dan yafqahu yang artinya memahami. Ini peran kalbu. Menyadari dalam pengertian yaqilu didahului dengan mengetahui, tidak mungkin sadar belum tahu. Jadi menyadari ini bukan tadinya nggak sadar atau menjadi sadar, bukan begitu. Jadi maksudnya menyadari ini adalah dia tahu, kemudian pengetahuan itu menggerakkan dia untuk berbuat. Ini kesadaran sih. Misalnya ada orang yang tahu rokok itu merusak kesehatan, tapi dia tetap merokok, itu sekedar tahu, nggak sadar. Atau sholat awal waktu itu utamanya banyak, tapi sekedar tahu, tapi nggak sholat awal waktu. Ini belum sadar, baru tahu. Kalau sudah terjadi proses internalisasi dari tahu di otak itu turun ke kalbu menjadi sadar, nah itu harus sadar, itu yakin. Jadi pengetahuan mendorong orang untuk berbuat, itu disebut menyadari. Nah, dari pengertian tentang akal yang sudah dijelaskan di atas, maka maksud hadis ad-dinu al-aqlu la dina liman la aqla lahu, yang artinya ad-din adalah akal, tidak ada din bagi mereka yang tidak ada akal padanya. Ini bukan menggunakan akal ya, tidak ada akal padanya. Maksudnya adalah bahwa ad-din adalah kesadaran. Tidak ada din bagi yang tidak memiliki kesadaran tentang ad-din tersebut. Seperti saya katakan tadi, sadar itu didahului dengan tahu. Jadi beragama karena ikut-ikutan, nggak ada pengetahuan,
atau terpaksa, bukan dorongan dari dalam diri, maka tidak ada gunanya. Jadi tahu dulu, kemudian sadar, terdorong untuk berbuat, nah ini baru ada gunanya ini. Makanya ayat yang mengatakan aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari berbuat keji dan mungkar. Tapi orang sholat tidak tercegah dari keji dan mungkar, itu karena dia melakukan sholat bukan dari kesadaran. Maksudnya tidak apa, pengetahuan dia ini tidak menggerakkan dia. Boleh jadi karena dari pahala, melepaskan kewajiban, bayar hutang, segala macam. Ya. Karena sholat ini bisa dilihat di video saya sebelumnya ya, mendirikan sholat, memelihara sholat dan khusyuk dalam sholat. Baik, kita teruskan. Nah, pernyataan ini dipertegas oleh surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wa basara ada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kalian ikuti apa-apa yang kalian tidak punya ilmu atau pengetahuan tentangnya. Larangan nih. Jadi kalau nggak punya pengetahuan jangan ikut. Nggak boleh ikut-ikutan. Kenapa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan kuat masing-masing darinya dimintai pertanggungjawaban. Kuat tidak saya terjemahkan dengan hati, sebagaimana kalbu tadi tidak saya terjemahkan dengan hati, walaupun kalau kita lihat di Quran terjemahannya masih hati. Ada juga menerjemahkan kuat ini dengan hati nurani. Saya tidak sependapat, karena hati nurani tidak pernah salah. Dengan kuat ini dimintai pertanggungjawaban, artinya bisa salah nanti. Kuat ya kuat, kalbu ya kalbu. Mudah-mudahan saya punya waktu untuk menjelaskan tentang kuat dan kalbu berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis. Jadi kita tahu bedanya di mana. Mudah-mudahan, tapi saya tidak janji. Dari penjelasan tentang akal, tentang arti akal, bisa kita pahami bahwa bila ada ayat yang berbunyi afala ta'qilun atau afala ya'qilun, bukan berarti apakah kalian tidak menggunakan akal atau apakah mereka tidak menggunakan akal. Artinya bukan itu. Tapi artinya adalah apakah kalian tidak menyadari atau apakah mereka tidak menyadari. Itu artinya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menyadari. Bukan menggunakan akal, bukan. Artinya sekedar tahu aja, nggak menggunakan pada kesadaran. Kesimpulan, akal adalah hasil dari akala, artinya kerja akala ya, atau yaqilu yang dilakukan oleh kalbu. Bila kalbu tidak akala, maka tidak ada akal. Sebagaimana bila tangan tidak menulis, maka tidak ada tulisan. Akal dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan akal dalam Al-Quran. Saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita bahwa akal dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan akal dalam Al-Quran. Jadi yaqilu, taqilu, yaqiluna, taqiluna itu bukan kerjaan otak. Itu adalah kerjaan kalbu. Dan hasilnya adalah akal. Saya kira itu yang disampaikan. Mendengar datang dari Allah, yang salah dari saya. Semoga kita tercerahkan. Kalau ini bermanfaat, silakan. Dan Anda menganggap perlu orang lain tahu, silakan share. Saya cukupkan sekian. Saya tutup dengan doa kepada penulis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.